Shalom. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Kalau orang tua apa kabarnya? Weh, kuala suaranya dari anak sekolah minggu. Sekali lagi mama dan papa apa kabarnya? Oh, tidak ada yes-yesnya. Kalah sama anak-anaknya ya. Ini anak-anak sekolah minggu semua adalah anak-anak yang hebat. Amin. Hari ini pun juga sudah dalam semangatnya, dalam suaranya, mama papanya ternyata kalah. Ya, berarti anak-anak sekolah minggu ini adalah anak-anak yang sangat hebat. 1 minggu yang lalu hari kemarin sudah melakukan pekan anak gereja. Nah, banyak kegiatan diikuti, banyak lomba-lomba. Ya, siapa yang ikut lomba di sini? Weh, luar biasa, semua ikut ya. Terus siapa yang juara ya? Weh, juara semua kali ya. Ya, juara. Tadi juga menyanyi semuanya pintar-pintar ya. Nah, ini hari ini adalah penutupan pekan anak gereja atau raja. Ya, hari kemarin sudah dilakukan penutupan dalam kalender gereja raja. Hari ini dalam membangun jemaat, hari ini dilakukan penutupan pekan anak gereja raja di seluruh wilayah pelayanan hari ini. Dan pada saat ini ya berbicara tema berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Ya, karena kita ini semuanya adalah anak-anak Toraja, ya. Kalau dimasukkan dalam bahasa Toraja, berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan, membalik makomi tiroi kamalabiranna puang. Siapa di sini pintar bahasa Toraja? Ya, paling tidak kumande. Apa itu kumande? Wah, pintar semuanya pale ya. Ya. Jadi karena ini berbicara tentang lihatlah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu ada di mana? Hei, ada di mana kemuliaan Allah? Ya. Coba kita nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba Kakak Heri. Ya, semua nyanyi ya. Baru kita lihat, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo semuanya ya. Jadi kalau bilang ku kasihi, lihat temannya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat temannya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Ya, kulihat kemuliaan Allah di wajahmu. Ya. Benarkah kemuliaan Allah ada di wajah kita? Coba lihat temannya, samping kiri kanan. Ya. Ya, karena ini harinya sekolah minggu, kita juga harus ikut gayanya sekolah minggu, ya. Ya, lihat temannya. Lihat orang yang ada di samping kiri kanan kita. Ya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah ada kemuliaan Allah? Ada? Banyak orang yang salah kaprah. Mengapa? Ya, karena banyak orang mengira kalau orang yang di wajahnya itu ada kemuliaan Allah, maka yang ada dalam pikirannya wajahnya pasti putih, glowing, ya. Pokoknya bercahaya sekali, cantik, ganteng. Itu yang ada dalam pikiran banyak orang ya. Nah, akhir-akhir ini memang kita memperhatikan di TikTok juga ya, para remaja ya. Lihat-lihat itu banyak sekali itu mama-mama itu. Mukanya glowing sekali, mengkilat sekali karena pakai skincare.
Banyak skincare dipakai, banyak pembersih wajah ya. Bahkan ya, kalau tidak ada nih skincare-nya, kadang-kadang tidak mau pergi gereja Pak, tidak glowing Kak, tidak pakai Kak skincare. Jadi dia merasa bahwa wajahnya itu tidak bercahaya tanpa skincare. Nah, hari ini dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35 kita melihat bahwa setelah Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai, wajahnya bercahaya. Karena apa? Karena ia telah melihat kemuliaan Allah. Namun bangsa Israel takut mendekatinya karena belum siap menerima kemuliaan itu. Ya, karena itu mari kita bersama-sama melihat teks bacaan kita terkait dengan wajah Musa yang bercahaya itu, wajah Musa yang sangat cerah itu. Ya, saya yakin bahwa itu bukan karena dia memakai skincare, bukan karena dia memakai pemutih, tetapi ini ada hubungannya, ya, ada hubungannya dengan kedekatannya dengan Tuhan. Karena ketika dia dekat sama Tuhan, maka wajahnya itu bersinar, dan pada saat itu kemudian ketika hubungannya sangat erat dengan Tuhan, maka kalaupun dilihat sangat luar biasa seperti silau, ya. Jadi ini wajahnya bersinar karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita memahami ini Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku yang kekasih, supaya kita bisa memahami dan mengerti bahwa wajah yang bersinar, wajah yang cerah itu tanpa harus pakai make up pun, tanpa harus pakai skincare pun, kalau ini kita dekat sekali dengan Tuhan, kalau itu kita selalu erat sekali dengan Tuhan, maka pasti memberikan dampak yang sangat luar biasa berbeda di dalam diri kehidupan kita. Jadi kita akan memancarkan tentang kemuliaan Tuhan, itu sangat ditentukan dari hati. Hati yang dekat dengan Tuhan akan memancarkan selalu kebaikan, akan selalu memancarkan sukacita, akan selalu memancarkan damai dan sejahtera. Karena itu pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan bahwa secantik apapun kita, ya, seganteng apapun kita, seglowing apapun muka kita, tetapi kalau ya hati kita di dalam tidak dekat sama Tuhan, tidak takut sama Tuhan, maka kemuliaan itu tidak akan keluar, ya. Karena kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, di mana kita banyak orang rajin ke gereja, rajin pergi ibadah, tapi apa yang terjadi? Ya, sama sekali tidak memancarkan tentang kemuliaan Tuhan dalam dirinya yang memberikan kedamaian, yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera. Tontong bang matoro lindona. Ya, termasuk juga kalau kemudian mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak pulang memancarkan kemuliaan Allah dalam kebaikan, tetap suka marah-marah, tetap suka melawan, membantah. Nah, Bapak Ibu, khususnya Bapak-Bapak, pilih mana? Istri mukanya putih, glowing, cerah, tapi cerewet tiap hari. Marah-marah terus tiap hari. Tapi dengan seorang istri atau seorang ibu yang wajahnya biasa-biasa saja, tidak pakai skincare yang mahal-mahal, walaupun penting juga ya, tapi bukan yang utama, tapi hatinya baik, ramah, lemah lembut, bisa mengendalikan diri, ya. Pilih mana? Pakai yang skincare tapi cerewet, walaupun cantik tapi suka marah-marah, atau dia biasa-biasa saja tapi dia punya hati yang lembut, ramah, murah hati, baik, pilih mana?
Pasti nak kata bapak-bapak ya baka mau tentang skincare tanya atas biaya. Daripada atas mata biaya nak tong abang asata anda membawa kebahagiaan, ya. Atau ibu-ibu, ya jangan juga bilang sekarang itu bapak-bapak juga itu katanya kalau sudah umur 40 itu di situ dikatakan sudah bercahaya. Kalau 50 apakah lagi nanti dibaca sendiri, ya. Sudah pakai juga skincare, ya, biar katanya apa namanya itu ganteng dan kemudian bersemangat dalam beraktivitas. Tapi sekali lagi kita melihat dalam teks firman Tuhan hari ini bahwa untuk bisa memancarkan tentang sinar kemuliaan Allah dari hidup kehidupan kita seperti yang dialami oleh Musa tadi itu adalah sangat ditentukan dalam hubungannya kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan kalau kita hidupi firman itu akan mempengaruhi hati kita, pikiran kita, karakter kita, dan juga tindakan kita. Itu sangat mempengaruhi. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, katakan kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita pada saat itu bahwa kamu baik. Coba katakan, kamu baik. Samping kiri kanan katakan anak sekolah minggu, kamu baik. Nah ini di bawah tidak baik kalau baku ganggu terus. Kamu baik, ya. Kamu baik karena kamu adalah anak Tuhan, ya. Sekarang katakan, aku baik karena aku anak Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena kita ini adalah anak Tuhan, maka kita adalah anak yang baik, anak yang akan selalu memancarkan kebaikan, menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang selalu rajin ke gereja, ya, juga rajin ke sekolah, menghormati orang tua, takut Tuhan. Anak-anak yang demikian pastilah diberkati oleh Tuhan. Sekarang ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? Bagaimana itu 70? Ya, luar biasa. Di sini sudah ada oma opa 70? Ya? Sudah ada? Sudah ada nenek kakek di belakang 70? Belum ada? Ya, karena ini berbaur semua dengan anak sekolah minggu, jadi semuanya merasa muda semuanya. Karena kalau itu saya bilang, kalau mau kita muda terus jadi guru sekolah minggu. Karena kalau kita jadi guru sekolah minggu itu pasti selalu dipanggil kakak. Ya, saya saja umur saya yang sudah begini kalau di gereja Elim pasti dibilang kakak Adri. Wih, itu apa namanya semangatnya luar biasa. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara dalam ayat 29, ya, tentang mengapa wajah muka Musa dengan kulit bercahaya itu karena firman Tuhan berbicara dengan dia. Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa melalui firman-Nya saat kita membaca dan merenungkan Alkitab, kita semakin mengenal Tuhan. Sampai semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dipenuhi dengan damai dan sukacita. Ya, termasuk kalau dekat sama Tuhan, kalau takut sama Tuhan, pasti ini tidak bakal ganggu-ganggu. Ya toh? Ya, pasti tidak bakal ganggu-ganggu gitu. Nah, ini di depan. Jadi yang menentukan cahaya kemuliaan Tuhan wajar bersinar itu dari hati kita yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita yang merasa masih jauh dari Tuhan. Kita yang merasa bahwa mungkin kita tidak cukup layak di hadapan Tuhan karena masa lalu kita, karena segala dosa dan pelanggaran kita.
Hari ini kita diundang Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengundang kita supaya kita mau datang kepadanya, kita mendengarkan firman Tuhan, dan itulah gambar kasih Allah. Seberdosa apapun kita, sesalah apapun kita, Dia tetap memanggil kita. Berbaliklah, temanya kan? Berbaliklah. Perhatikan apa kata firman Tuhan dalam ayat 32 sampai 35. Bahwa setelah berbalik dan memanggil umat Israel, Musa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Namun, ada satu tindakan yang unik, yaitu memakai selubung untuk menutupi wajahnya setelah berbicara dengan mereka. Apa artinya itu Bapak Ibu dan Saudara? Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Yang kemudian menceritakan atau menjelaskan tentang lambang selubung itu yang menjadi penghalang sehingga kita tidak bisa langsung melihatnya, dan tidak langsung kemudian ada antara umat dan Tuhan, tidak kita langsung lihat pada saat itu karena ada dosa. Nah, selubung inilah Bapak Ibu Saudara yang kalau kita lihat dalam teks bacaan itu, bahwa selubung itulah yang kemudian Yesus Kristus angkat. Sehingga selubung yang sudah disingkapkan itu yang membuat kita tidak boleh lagi takut untuk mendekat sama Tuhan. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, mari datang sama Tuhan, akui sama Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Katakan, saya mau berbalik jadi orang yang baik, jadi orang yang mau dikembali di jalan Tuhan. Katakan sama diri. Karena selubung itu telah diangkat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dipanggil Bapak Ibu Saudara supaya kita hidup dalam kemuliaan yang terus-menerus diperbaharui. Maka orang yang hidup dalam kemuliaan Allah adalah orang yang berdosa, yang terus mau hidup mengenal Allah lagi, pasti akan diperbaharui dan pasti akan mengalami kemuliaan Allah itu. Caranya yaitu tadi, kita sadar, kita insaf, dan kita akan menyatakan komitmen yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup baru. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kata berbaliklah di sini artinya bahwa kita kembali kepada kemuliaan Allah. Kembali kepada kekudusan Tuhan. Yang mungkin selama ini jalan kita salah, jalan kita penuh dosa, tapi hari ini kita katakan, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau balik. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bahwa kita manusia berdosa. Tuhan tahu kita butuh rengkuhan. Tuhan tahu bahwa kita butuh pemulihan dan untuk diselamatkan. Karena itu, bicara tentang Tuhan, maka kita harus mengalami pengalaman. Bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan dan bagaimana ketika kita jauh dari Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan juga itu adil. Dan karena kasihnya lah kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, sehingga ia datang menjumpai kita melalui Yesus Kristus, supaya yang akan binasa ini diselamatkan kembali. Jadi keselamatan yang kita akan nikmati dan sedang kita nikmati ini semata hanya karena kasih karunia-Nya. Lalu apa respon kita Bapak Ibu Saudara? Jalani hidup ini dengan memancarkan sinar kemuliaan Allah yang berseri-seri dengan sikap hidup, yakni mencerminkan perubahan hidup. Jadi kalau pulang nanti sudah ada perubahan. Kalau kemarin tidak dengar-dengaran, harus menjadi dengar-dengaran. Kalau kemarin suka keras hati, sulit berubah, pulanglah menjadi orang yang mau terbuka dan peka untuk sebuah perubahan. Kalau kemarin itu suka melawan,
pulanglah untuk belajar rendah hati dan taat. Kalau kemarin itu egois, maka belajarlah untuk kemudian berbagi dengan orang lain, memahami dan mengerti orang lain. Supaya apa? Sinar kemuliaan Allah yang asalnya dari Tuhan dapat kita nikmati dan dapat kita pancarkan dalam seluruh hidup dan kehidupan kita melalui perbuatan nyata, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang hormat orang tua, takut Tuhan, menjadi anak yang selalu membawa sukacita, damai sejahtera, sehingga sungguh-sungguh kita dapat merasakan bahwa Tuhan sangat baik lewat kehadiran anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Sekaligus menjadi catatan kepada kita Bapak Ibu, anak adalah sebuah anugerah. Maka tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara adalah memberikan pendampingan ya bagi anak-anak kita. Kemarin Bapak Ibu di jemaat ada di dalam pekan ini ada sesi di mana sharing orang tua, majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu begitu ya. Berapa majelis gereja yang hadir? Padahal mereka butuh curhatan mungkin. Ingat anak-anak kita yang kecil ini Bapak Ibu, orang tua ingat. Coba lihat tadi disuruh datang nyanyi di atas mak salto ya. Ya, itu gaya anak-anak. Ya. Tapi guru-guru sekolah minggu ini, kakak-kakak pembimbing ini dengan sabar, jangan gitu ya nak. Bukan anak dia loh. Anak kita yang sedang dibentuk. Ya. Anak kita yang sedang diarahkan dengan penuh perhatian, penuh cinta dan kasih sayang. Maka marilah kita berbalik untuk menyadari betapa pentingnya kerjasama. Betapa pentingnya pengertian satu dengan yang lain. Ingat anak-anak ini adalah sebuah pondasi gereja. Di usia-usia mereka inilah usia-usia pembentukan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari dalam penutupan tekan anak gereja Toraja hari ini, di usia yang sudah tua ini, sebagai orang tua mari kita juga dewasa. Sebagai orang tua mari kita juga betul-betul paham dan mengerti betapa berharganya anak-anak kecil ini yang perlu untuk diberi perhatian. Terutama berjalan bersama dengan guru-guru pendamping yang dengan setia dan sabar dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak kita. Ingat Bapak Ibu, mereka berjumpa dengan anak kita hanya sekali seminggu. Berapa hari bersama dengan kita? Berapa jam bersama dengan kita? Nah dengan guru sekolah minggu berapa? 6. Tapi kalau ada karakter-karakter yang kurang berkenan, lalu kemudian kita biasanya Bapak Ibu mencari kampanye hitam. Siapa gurunya itu di sekolah minggu? Mari kita perlu kerjasama. Mari kita perlu saling mengerti dan memahami. Supaya Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan karuniakan ini benar-benar bisa memancarkan kemuliaan Allah. Dan tentunya itu bisa dapat terjadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai majelis gereja, bisa menjadi contoh teladan bagi mereka dalam berkata-kata. Ya, dalam berkata-kata, singkat sepele saja atau simpel saja Bapak Ibu. Anak-anak itu Bapak Ibu melihat kita seperti potret. Kalau foto diri kita itu bagus, dia akan selalu lihat dan tiru. Tapi kalau foto diri kita itu kurang baik Bapak Ibu, maka mempengaruhi jiwanya, juga mempengaruhi karakternya, tindakannya. Dan karena itu memang penting, mari kita bersama-sama bersinergi. Kembali lagi, berbaliklah di jalan yang benar. Kembalilah menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kembalilah menjadi majelis gereja yang memahami akan tugas tanggung jawab kita. Sekolah minggu adalah organisasi intragerejawi yang di bawah tanggung jawab majelis gereja. Perlu untuk bergandengan tangan, perlu berjalan bersama demi untuk pertumbuhan iman anak-anak kita yang masih kecil ini. Semoga menjadi anak-anak yang bertumbuh berkarakter, menjadi anak-anak Kristus yang selalu memuliakan Allah dan pastinya menjadi sukacita bagi orang tua, bahkan bagi kita semuanya. Akhirnya selamat hari ulang tahun ke-70 bagi
anak-anak bagi Sekolah Minggu Gereja Toraja. Dan selamat kepada kita semua yang sudah boleh menikmati Pekan Anak Gereja Toraja ini. Semoga memberikan pertumbuhan iman bagi kita semuanya, anak-anak pun juga bagi orang tua. Tuhan memberkati. Amin.